Salah satu wali santri yang menjadi korban robohnya musola Ponpes Al-Qausini Sidoarjo meminta polisi mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Ia berharap kepolisian berani mengusut penyebab di balik runtuhnya bangunan tersebut. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oba. Fauzi, salah satu wali santri yang juga mendampingi 4 santri anggota keluarga yang menjadi korban, berharap ada yang bertanggung jawab atas tragedi di Pondok Pesantren Al-Qausini. Ia menilai ada kelalaian manusia di balik runtuhnya bangunan musola pada Senin 29 September lalu. Setelah proses evakuasi korban selesai, ia meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara transparan. Sebagai wali santri, Fauzi mengaku siap jika dipanggil untuk dimintai keterangan. Ya, untuk dengan runtutan kejadian dan juga fakta di lapangan, saya melihat di situ juga ada kelalaian manusia. Kalau memang ada kelalaian manusia di situ, ya harus ada yang bertanggung jawab di situ. Karena apa? Karena ini juga bukan bencana alam ataupun musibah, misalnya gempa atau itu gitu. Harapan saya kepada APH, aparat penegak hukum, adalah untuk proses bukan hanya secara evakuasi saja, tetapi untuk penyelidikan itu harus ada gitu. Jangan sampai setelah evakuasi ini harus sampai selesai di sini. Jadi memang harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab kalau itu memang ada kelalaian manusia. Ya, kami berharap untuk proses secepatnya, kalau memang ada seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang ada pelanggaran manusia atau memang ada human error di situ, ya harus diproses secara transparan gitu. Juga kalau memang mau menghadirkan untuk wali murid, saya nggak apa-apa, siap. Senada dengan Fauzi, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyebut peristiwa ini sebagai musibah yang dipicu kelalaian struktural. Kelalaian tersebut bisa dilihat dari struktur bangunan yang tidak memadai. Pengawasan dan standar konstruksi khusus untuk bangunan pendidikan keagamaan harus lebih ketat. Untuk itu, Komisi 8 DPR akan mendorong pemerintah menyederhanakan proses izin dan memberikan subsidi IMB bagi pesantren. Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan, kelalaian, tentu ya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai. Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak pesantren yang punya otoritas mengatakan ya atau tidak bangunan itu, kan memang ada petugasnya, sehingga dibutuhkan ada IMB. Izin mendirikan pondok pesantren tentu harus mendapat evaluasi. Jangan sampai tragedi yang merenggut puluhan nyawa manusia kembali menimpa para santri. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sejumlah orang tua atau wali santri Ponpes Al-Qausini Sidoarjo menilai ada unsur kelalaian dari insiden ambruknya bangunan musola di lingkungan pondok pesantren hingga jatuh korban 67 orang meninggal dunia. Karenanya mereka meminta polisi untuk mengusut dan harus ada pihak yang bertanggung jawab. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami salah satu wali santri, Bapak Fauzi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Baik, Pak Fauzi, sebelumnya kami turut bersimpati Pak atas apa yang terjadi. Yang kami dengar salah satu anak Bapak selamat, sementara ada 4 keponakan Bapak yang sampai sekarang tidak ditemukan ya Pak? Betul itu. Oke. Iya, betul. Saat ini pencarian evakuasi sudah dinyatakan dihentikan, sementara ada 4 keponakan Bapak yang belum ditemukan. Apakah Bapak bisa menerima hal ini? Kalau kita keluarga Mbak, udah menerima itu, karena itu udah takdir dari Yang Maha Kuasa. Tapi di balik itu ada suatu sebab dan akibat. Sebab itu adalah ada kelalaian manusia di situ. Itu kami terutama keluarga saya, dari adik, dari istri, dari suaminya adik ya, itu tetap ingin itu diproses Pak secara hukum. Kalau memang ada
human error di situ. Apakah Pak Fauzi dan keluarga menduga atau menemukan indikasi atau cerita dari wali santri yang lain atau bahkan dari santri sendiri terkait dengan dugaan kelalaian Pak pada proses pembangunan musola di Ponpes Al-Qausini? Saya tidak menerima cerita Mbak dari wali murid yang lain atau dari wali santri, tapi saya berbincang dengan warga di sana bahwa memang untuk pembangunan itu mengalami ini Mbak, apa itu ya, indikasi ya tidak memenuhi standar. Karena pada waktu itu juga warga di sana sudah memperingatkan bahwa ini contohnya ini tidak begini caranya gitu. Saya dengar tidak dihiraukan begitu Mbak Indikasi daripada apa Pak? pengasuh ataupun pengurus di sana. Cerita dari warga sekitar itu indikasi pelanggarannya ada di mana Pak? Ini kan jadi yang memegang otoritas itu kan sudah berbicara dan mengeluarkan statement bahwa itu tidak ada IMB dan mungkin tidak ada AMDAL di situ gitu Mbak. Saya yang berkomunikasi di sana itu tidak ada cakar alam di situ gitu untuk pondasi itu yang lebih kokoh gitu Mbak. Oke, jadi apakah Pak Fauzi bersama dengan wali santri lainnya berencana untuk mungkin berupaya untuk melaporkan kasus ini ke penyelidik atau langsung saja meminta penyelidik untuk langsung menelusuri, menyelidiki kasus ini dengan tuntas, Pak? Pengharapan dari kami, khususnya saya ya, saya berharap sekali ini tidak perlu dilaporkan, Mbak, karena ini adalah musibah yang pada umumnya yang tentunya mereka sudah tahu otoritasnya untuk melakukan penyidikan itu, seperti itu Mbak. Oke. Menurut Anda Pak Fauzi, siapa pihak yang harusnya sangat bertanggung jawab? Sebelumnya sudah ada perwakilan dari alumni Ponpes Al-Qausini yang meminta maaf kepada para wali santri atas kejadian ini. Tapi menurut Anda apakah itu cukup atau harus ada pihak dari Ponpes yang juga dimintai pertanggungjawaban langsung? Ya, setiap pembangunan itu mesti ada perencanaan, Mbak. Perencanaan itu seperti apa? Kalau memang ada perencanaan di situ, ada panitia pembangunan atau apa gitu, mungkin saya di masyarakat awam tidak paham untuk aturan itu. Tapi yang mempunyai otoritas ya tentunya pengasuh dan juga pengurus di sana ikut bertanggung jawab karena pasti ada yang mengarahkan dan memerintah itu siapa yang untuk mengarahkan membangun di situ gitu Pak. Kalau memang di situ saya lihat ada over kapasitas di situ bangunan sampai berapa lantai itu. Kalau memang over kapasitas di situ ya jangan menerima murid terlalu banyak. Mungkin seperti itu Mbak, dikondisikan dengan situasi lingkungan di situ. Ya, baik. Jadi Anda mendorong supaya ini diselidiki secara hukum dan apakah menurut Anda harus ada tersangka Pak dalam kasus ambruknya musola Ponpes Al-Qausini ini? Ya, kalau memang nantinya ada kelalaian manusia dan itu sudah masuk ke ranah hukum, mestinya ada tersangka dong, Mbak. Itu jangan karena status sosial seseorang itu kiai ataupun siapa, kalau memang itu bersalah, ya harus statusnya harus ditingkatkan. Baik. Harus sampai betul-betul ditemukan ya siapa yang pihak yang paling bertanggung jawab dan harus ada konsekuensi hukum yang setimpal. Iya Mbak. Ya. Baik. Lalu Pak dan Fauzi itu pendidikan itu harus objektif Mbak. Bagaimana Bapak? Ya. Dan itu penyelidikan itu harus objektif Mbak. Itu dari pihak APH aparat penegak hukumnya untuk itu gitu loh. Jangan ada sungkanisme di situ karena status nama besar ataupun apapun itu Mbak. Kita akan dorong itu Mbak dan akan dampingi itu dan juga saya ingin di rekan-rekan media untuk mengawal itu gitu Mbak. Nah, oke, baik. Jangan ada kompromistis ya, siapapun yang terlibat di situ harusnya betul-betul diadili secara ketentuan pidana. Kemudian Pak Fauzi, bagaimana Anda melihat sejauh ini evaluasi dari proses evakuasi dan penanganan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, kemudian juga oleh pemerintah setempat maupun pihak Ponpes? Apakah ada evaluasi yang disampaikan oleh pihak Anda dalam hal ini? Untuk penanganan di lapangan karena juga lihat sendiri Mbak, medannya juga itu reruntuhan gedung juga ada material dan juga besi-besi itu
juga ada, juga mengalami kesulitan dan juga di situ ada korban yang masih hidup. Tapi sejauh ini, Mbak, sejauh ini kita selalu berkoordinasi ya dengan pihak Basarnas atau pihak DVI itu bagus, dan kemarin ada rilis 17 yang rencana 15, ternyata ada rilis 17, dan saya dapat informasi ini, saya lagi di perjalanan mengarah ke Polda ini Rumah Sakit Bayangkara, katanya sore ini ada rilis 5, Mbak, begitu, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu kita tunggu proses identifikasi seluruh korban. Pak Fauzi, sekali lagi kami turut berduka cita atas apa yang menimpa keponakan Bapak ya, terutama ya, dan kita juga berdoa semoga kasus ini benar-benar bisa diusut tuntas. Terima kasih Pak Fauzi.